Akhirnya chapter 226 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya secara resmi perang ketiga dewa akhirnya dimulai. Lalu di chapter kali ini pun kejutan kembali bermunculan. Setelah terungkapnya kisah masa lalu Wakka dan Benkei yang selama ini menjadi misteri. Jadi seperti apakah keseruan pada chapter kali ini? Oke, gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Pada scene awal kita diperlihatkan Kakucho sedang menghajar banyak sekali pasukan dari Kanto Manji. Bahkan karena dominasinya itu, beberapa pasukan Kanto Manji pun akhirnya memilih untuk melarikan diri. Tapi walaupun terus menghajar lawan-lawannya, ternyata tatapan Kakucho hanya terus tertuju kepada satu orang. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Maiki. Saat itu Kakucho pun merasa aneh, karena dia melihat Maiki tidak bergerak sedikit pun dan hanya mengamati situasi dari kejauhan. Namun sayangnya karena lengah, beberapa anggota Kanto Manji pun akhirnya berhasil menghentikan pergerakan Kakucho. Dan melihat Kakucho terdesak, tiba-tiba Sanzu pun berlari dari belakang sambil berteriak, "Mati kau Kakucho," katanya. Kakucho yang saat itu sedang terdesak pun sempat menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba Sanzu menghantam kepalanya menggunakan pipa besi dengan sangat keras. Setelah menghajar Kakucho, Sanzu dengan wajah psikopatnya pun sempat tersenyum. Lalu dia pun berkata, "Tidak peduli seberapa kuat pertarungannya, jika kamu bertarung menggunakan senjata, itu akan menjadi kemenangan yang sangat mudah," katanya. Tapi baru aja Sanzu berkata seperti itu, tiba-tiba seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dan tidak lama kemudian diperlihatkan Ran sedang menghajar kepala Sanzu menggunakan tongkatnya dengan sangat keras. Setelah kejadian itu, Ran pun seakan membalas perkataan Sanzu sebelumnya. "Kemenangan yang mudah," kata Ran. Rindo yang melihat kejadian itu pun hanya ikut tersenyum dari belakang. Di scene lain diperlihatkan Mochi dengan kekuatan overpowernya sedang menghajar satu persatu dari anggota Kanto Manji. Dan saking overpowernya, pasukan Kanto Manji pun seakan tidak ada lagi yang berani mendekati Mochi. Pada momen itu mereka pun akhirnya menyadari tentang rumor generasi S62 Rokuhara Tandai yang katanya sangat overpower. Dan ternyata memang benar adanya. Oke, next. Scene akhirnya kembali memperlihatkan Akashi, Wakka, dan Benkei yang sedang berjalan dengan santainya menuju ke arah Terano. Nah, menariknya pada scene itu diperlihatkan juga banyak sekali anggota Rokuhara Tandai yang sedang tergeletak. Lalu setelah mereka saling berhadapan, Akashi yang masih emosi pun terlihat masih marah-marah. Nah, melihat kondisi Akashi yang tidak stabil, Benkei pun akhirnya seakan memberi kode kepada Wakka untuk segera menghabisi Terano bersama-sama. Melihat 100 anggotanya tergeletak setelah dihajar oleh Wakka dan Benkei, Terano pun sempat memuji kehebatan mereka berdua. "Duo terhebat," kata Terano, sesuai dengan namanya. Bahkan para pasukan Rokuhara Tandai yang lain pun juga ikut tercengang setelah melihat kekuatan mereka berdua. Scene lalu kembali memperlihatkan Senju dan Takemichi. Melihat Wakka dan Benkei akan bertarung, Senju akhirnya memberitahu Takemichi tentang kisah masa lalu mereka berdua. Senju berkata, sebelum Black Dragon generasi pertama muncul, wilayah Kanto terbagi menjadi dua, yaitu bagian timur dan bagian barat. Di bagian barat Kanto dikontrol oleh sebuah geng bernama Ragnarok yang memiliki anggota sebanyak 600 orang. Dan pemimpin mereka yaitu seseorang yang sering disebut dengan sebutan Red Cliff atau Tebing Merah. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Keizo Arashi alias Benkei. Alasan Benkei mendapatkan julukan seperti itu karena tubuhnya selalu berlumuran darah ketika pertempuran usai. Lalu rivalnya dari bagian timur, yang dimana 12 geng akhirnya beraliansi menjadi satu demi terlahirnya sebuah geng bernama Kodorengo
Dan sosok yang memimpin geng tersebut yaitu seorang pria yang sangat ditakuti dengan julukannya sebagai Leopard Putih. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Wakasa Imaushi alias Waka. Takemichi yang mendengar hal itu pun cukup terkejut setelah mengetahui betapa besarnya prestasi dari mereka berdua. Senju lalu kembali melanjutkan ceritanya. Senju berkata kalau permusuhan antara kedua geng tersebut berlangsung secara agresif. Tapi tiba-tiba seseorang berhasil menggabungkan kedua geng besar itu. Seorang pria yang bahkan tidak dikenali sebelumnya. Dan orang itu adalah Shinichiro Sano. Bahkan Takeomi pun selalu berkata kalau petarung paling hebat di seluruh Jepang adalah mereka berdua. Oke, Shin pun kembali memperlihatkan Waka dan juga Benkei. Pada momen itu Benkei pun berkata kepada Waka kalau sebenarnya dia ingin menyimpan energinya untuk melawan Maeki. Tapi karena tidak ada pilihan lain katanya, Benkei pun akhirnya memutuskan untuk mengalahkan Terano terlebih dahulu. Mendengar perkataan rekannya itu, Waka pun akhirnya memberi nasihat kepada Benkei agar dia selalu waspada. Karena menurut Waka kekuatan Shout bisa dibilang setara dengan Maeki. Di panel selanjutnya diperlihatkan Terano meneriakkan kata Vivo dengan sangat kencang. Lalu dia pun akhirnya menantang Waka dan Benkei. Datanglah kepadaku legenda, katanya. Mendengar tantangan itu, Waka dan Benkei pun menjawab secara bersamaan. Bring it on, katanya. Lalu mereka berdua pun tiba-tiba menyerang Terano. Dan chapter 226 pun selesai. Oke, ke pembahasan singkatnya men. Setelah kemunculan pertamanya pada chapter 213 lalu, Waka dan Benkei akhirnya mendapatkan backstory pada chapter 226 kali ini. Backstory-nya pun bisa dibilang bukan kaleng-kaleng men, karena kita juga disuguhkan beberapa informasi penting di dalamnya. Salah satunya kisah tentang Shinichiro Sano ketika dia berhasil mendamaikan dua geng besar yang saat itu sedang berseteru. Dan bukan hanya itu, Shinichiro pun berhasil menggabungkan kedua geng tersebut. Hingga akhirnya lahirlah geng terkuat pada masanya kala itu, yaitu geng Black Dragon. Sebuah PR besar yang sebenarnya harus juga dilakukan Takemichi apabila dia ingin menyelamatkan Maeki. Ya percaya atau enggak, cepat atau lambat Takemichi pasti akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Shinichiro Sano. Karena belajar dari kisah-kisah sebelumnya, Takemichi selalu mencapai apa yang telah dilakukan Shinichiro di masa lalu. Ya intinya perang ketiga dewa ini bisa juga dibilang sebagai transisi dari perkelahian antar geng biasa menjadi perkelahian geng antar mafia. Dan sekali lagi, tugas berat Takemichi saat ini adalah mengubah masa depan dunia berandalan agar para berandalan ini nantinya tidak berakhir ke dalam dunia kriminalitas. Ya intinya gitulah. Jadi tidak hanya Maeki, apabila Takemichi berhasil mengubah dunia berandalan nantinya ke arah yang lebih baik, otomatis dia pun akan menyelamatkan berandalan-berandalan lainnya seperti Kakucho, Haitani Brother, Mochi, Senju, dan lain-lain. Happy ending lah pokoknya. Ya tapi jujur men, gue juga masih bingung bagaimana cara Takemichi untuk menggabungkan ketiga geng yang berseteru ini menjadi satu nantinya. Karena seperti yang kita tahu, konflik yang terjadi saat ini sudah menjadi semakin parah. Apalagi setelah kematian Draken. Ya udah hopeless lah sebenarnya. Jadi untuk saat ini gue gak akan dulu ngebahas hal tersebut lebih dalam lagi. Ya kita tunggu aja info-info penting lain di chapter berikutnya. Nanti kalau ada clue-clue menarik yang mengarah ke sana, pasti bakalan gue bahas kok, tenang aja. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.